Oke, siswa kelas 7B, kita akan melanjutkan materi yang sedang kita pelajari ya. Jadi kita sedang mempelajari tentang makanan sehat, bergizi dan seimbang. Minggu lalu Mr. Andi sudah menyampaikan apa itu makanan sehat, terus kalau udah fungsi makanan bagi tubuh kita ya. Terus 6 macam makanan, 6 macam zat gizi pada makanan. Masih ingat nggak 6 macam zat gizi pada makanan apa saja? Yang di sekolah yang pertama apa? 6 macam zat gizi pada makanan. Masih ingat nggak minggu lalu? Silakan disebutkan satu apa? Dion. Karbohidrat. Shelin. Protein. Velin. Nasi. Iya, Junior. Apa? Apa itu? Oh, bakso. Bukan. Zat gizinya karbohidrat, protein, terus apa lagi? Karbohidrat, protein, lemak, ya, mineral, vitamin, air, ya. Kalau bakso, sayur-sayuran itu kan makanannya yang mengandung vitamin tersebut apa? Ya, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, vitamin kita juga sudah membahas A, B, C, D, E, K minggu lalu ya, tapi hari ini saya akan perjelas lagi. Nah, pengaruh ini juga sudah makanan sehat minggu lalu Mr. Andi juga udah sampaikan. Sekarang kita masuk pada yang namanya gizi yang salah. Ya. Gizi yang salah pada makanan. Kita buka dulu buku paket kita yuk. Ada di halaman 200 299 anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya halaman 299. Ya, dikatakan gizi yang salah yaitu suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya gizi yang salah itu bukan kita makan sembarangan, bukan. Bukan. Ya. Jadi gizi yang salah itu seperti ini contohnya. Di sini siapa yang sukanya berolahraga, hampir setiap hari berolahraga. Coba yang ada di Zoom siapa yang suka berolahraga? Ada di kelas ada 2 siswa. Kalau boleh tahu Junior olahraga apa hampir setiap hari, Nak? Skateboard, hampir setiap hari. 2 aktivitas itu. Oke, kalau Wilbert jogging atau sepeda? Hampir setiap hari 2 aktivitas itu dilaksanakan ya. Oh, gantian ya. Yang penting olahraga ya. Junior juga ya. Nah, kalau boleh tahu durasinya berapa lama? Kalau main skateboard berapa lama? Junior 2 jam? 1,5 jam? Lebih? Oh, dari sore? Dari Wow, berarti sekitar 4 jaman ya. Oke, kalau Wilbert biasanya berapa jam, Nak? 15 kiloan. Oke. Ya, kurang lebih kalau naik sepeda 1 jam lebih lah ya Wilbert ya. Pasti butuh waktu ya. Ya, kalau jogging kan paling enggak minimal 30 menit ya kalau jogging ya nonstop ya, kalau lari ya minimal 30 menit. Oke, yang lain mungkin yang ada di Zoom siapa yang hobinya berolahraga anak-anak? Di Zoom silakan angkat jempolnya, jangan angkat kaki. Oh, Dion. Dion ya. Oke, baik. Nah, sekarang Mr. Andi akan jelaskan suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan gizi dengan aktivitas kita. Contohnya ya, kita ambil dari 2 teman kalian yang ada di sekolah ini yang hobinya beraktivitas fisik.
Otomatis kalau kita beraktivitas fisik, kita mengeluarkan yang namanya kelenjar keringat. Betul ya Gus Rama ya, mengeluarkan keringat. Nah, kalau kita kita makan konsumsi makanan yang tidak seimbang, ya, contohnya kita hari itu malas makan nasi itu, kita nyemil-nyemil aja. Kira-kira kalau makanannya nggak maksimal, Wilbert sama Junior bisa melakukan aktivitas olahraga dengan baik nggak? Enggak, pasti enggak. Jadi aktivitas apa yang akan kita lakukan itu harus tersupport dari makanannya. Ya. Jadi yang dikatakan gizi yang salah atau tidak seimbang, contohnya seperti ini. Junior atau Wilbert main skateboard dan berlari atau bersepeda, ya, membutuhkan 1.000 protein. Ya, membutuhkan 1.000 protein untuk bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tetapi kenyataannya Wilbert sama Junior makannya agak susah. Susah dalam artian makannya pilih-pilih. Ini contoh ya, contoh saja. Makannya pilih-pilih. Mungkin Junior sama Wilbert hanya sukanya ayam goreng. Ya kan, nggak suka makan sayur, nggak suka makan telur, nggak suka makan daging yang lain. Ayam goreng, sudah tahu ayam itu bagus sebenarnya. Tapi karena pengolahannya digoreng, akhirnya kualitasnya dia menurun. Iya kan? Nah, Junior butuhnya 1.000 protein satu hari sama Wilbert. Tetapi karena kualitas makanan yang dimakan Junior itu tidak maksimal, hanya mencapai 500 protein saja tiap hari. Tapi setiap hari harus dikeluarkan 1.000. Yang masuk 500. Berarti masih kurang 500. Protein itu baru dari protein, belum dari segi yang lain. Mineral, lemak, air, ya, belum dari segi yang lain, itu baru dari segi protein. Mr. Andi sudah sampaikan minggu lalu, seorang atlet, seorang olahragawan untuk dia bisa semangat terus dalam melakukan aktivitas olahraga, konsumsi protein itu harus lebih banyak daripada karbohidrat. Ya. Konsumsi protein lebih banyak daripada karbohidrat. Kalau kita konsumsi karbohidrat banyak jadinya ngantuk. Ya betul nggak? Kalau kalian makan nasi terlalu banyak, biasanya cenderungnya ngantuk ya. Cenderung ngantuk. Karena kalau makan nasi ada kandungan gulanya. Ya biasanya cenderungnya ngantuk. Nah kalau protein ini untuk menjaga otot-otot dalam tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas ya sampai dengan lama. Nah, yang dikatakan keadaan gizi yang salah itu asupan yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Ya. Nah, berbeda lagi dengan gini anak-anak. Buat kita yang mager. Malas gerak. Ya. Apa yang kita makan ini banyak. Bergizi, bagus, bergizi, seimbang, oke. 4 sehat, 5 sempurna, bagus. Tapi kita jarang gerak. Jarang beraktivitas. Sehingga apa? Terjadilah penumpukan vitamin itu di dalam tubuh kita. Yang mengakibatkan yang namanya obesitas atau kegemukan. Contohnya Mr. Andi. Ya. Contohnya Mr. Andi banyak makan, sedikit bergerak. Ya, contohnya dari saya. Berat badan saya itu dulu 60 kilo. Ya, 60 kilo, 55, 57. Sekarang 80 kilo. Ya kan? Jauh sekali. Karena apa? Saya sedikit melakukan aktivitas fisik. Padahal makan saya cukup kuat. Ya, saya udah coba-coba makan, kurangi makan yang mengandung goreng-goreng, sudah coba sayur-sayuran, ya, nasinya saya kurangin, makan daging kalau bisa dipilih kayak ayam itu bagian dada, cara pengolahannya kalau bisa enggak digoreng, sudah. Tetapi apa? Intinya saya kurang gerak. Setiap hari minum susu, ya, minum vitamin, sampai vitamin itu misalnya dibawa di tas supaya saya bisa melakukan aktivitas setiap habis sarapan atau makan siang saya minum 1 vitamin untuk menjaga kebugaran tubuh kita, tubuh saya.
Tetapi apa kenyataannya saya kurang gerak. Nah, itulah yang dikatakan dengan keadaan tubuh yang salah. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih dampaknya? Apa sih dampaknya jika ya kita mengalami kekurangan gizi, kekurangan vitamin? Apa dampaknya? Dan kita akan cari makanan atau bahan makanan yang mengandung vitamin tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari akibat kekurangan kalori protein. Ya, penyakit akibat kekurangan kalori protein, kalori dan protein disebut kurang kalori protein atau terkenal istilah KKP. Ya, penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Kekurangan kalori dan protein. Kayak tadi, protein yang dibutuhkan 1000 tapi yang dimakan hanya 500. Ini memang paling sering terjadi pada anak-anak. Ya, paling sering terjadi pada anak-anak. Usia di bawah 10 tahun. Karena apa? Anak-anak itu kan kadang makannya susah. Kalian ada yang sampai sekarang makannya susah? Pilih-pilih, nggak mau makan sayur, makannya itu aja, makannya Indomie gitu aja, pasti sekarang masih ada. Ya, masih ada 1-2 orang siswa pasti masih ada. Ya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan nanti pertumbuhannya tidak maksimal. Perkembangannya tidak maksimal. Ya. Nah, kita masuk pada yang namanya kekurangan vitamin A sekarang. Ya. Vitamin A. Ya, penyakit yang bisa yang diakibatkan akibat kekurangan vitaminnya A adalah buta senja. Merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A. Ya, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Oke, kekurangan vitamin A akan menyebabkan juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epil kulit dan pengeringan kelenjar air mata. Jadi vitamin A ini murni bagian indera penglihatan kita atau sering kita sebut dengan mata. Ya. Jadi banyak faktor. Ya, banyak faktor, bukan hanya kekurangan vitamin A zaman sekarang anak-anak. Ya, kebanyakan kita beraktivitas di depan layar kamera atau gadget dengan radiasi itu juga menjadi pengaruh, ya. Makanya kalau kita banyak melakukan aktivitas di depan layar kamera, selain kita harus rutin mengkonsumsi vitamin A, mata kita itu harus dijaga. Contohnya apa? Waktunya istirahat, kita istirahat, tidur, ya. Terus kalau udah sesekali, kalian tahu timun? Tahu timun? Tahu ya? Masa timun nggak tahu? Mungkin banyak orang yang nggak suka makan timun ya. Ada yang nggak suka makan timun. Selin nggak suka. Kurang suka ya timun ya. Oke, timun itu bagus anak-anak untuk mata kita, untuk detox. Tapi apa namanya? Tidak dimakan. Dengan cara apa? Dipotong. Dipotong ya 1 senti atau setengah senti, ditempel di mata, taruh aja. Kalian tiduran rebahan. Tiduran 10-15 menit, tutup mata kalian, di sini ditaruh timun. Itu refresh loh mata kita itu. Itu bagus, serius. Kalau kalian ke apa namanya? Tempat-tempat seperti massage atau facial seperti itu ya. Skincare gitu, itu selain apa namanya? Wajah, mata juga dirawat di sana. Ada di sini pijat mata, ya, ada juga. Jadi selain kita mengkonsumsi vitamin A, kita juga bisa dengan menekan yang namanya penyakit ini dengan apa? Kita hidupnya disiplin. Waktunya kita tidur, tidur. Kalau kita tahu main HP dengan tiduran itu nggak baik, ya jangan dilakukan kan gitu. Ya. Nah, itu jadi vitamin A ini kaitannya dengan mata atau indera penglihatan. Next. Nah, bahan makanan yang mengandung vitamin A sekarang. Bahan makanan yang mengandung vitamin A itu ada yang namanya hati, ya, susu, mentega, minyak, terus ikan,
ya sebagai provitamin karotin. Sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Ya. Sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Kalau kita paling sering makan kita tahu paling mudah ya wortel ya. Wortel itu kaya akan vitamin A, itu bagus. Tapi apakah cukup kita mengkonsumsi wortel? Dan berapa banyak wortel yang harus kita konsumsi untuk menjaga mata kita? Ya, nggak bisa. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan aktivitas kita. Mohon maaf untuk siswa yang sudah pakai kacamata, kalian kan tidak 24 jam menggunakan kacamata ya, anak-anak ya. Pastinya kan nggak 24 jam kan? Iya kan? Waktu-waktu tertentu saja biasanya kan, waktu membaca buku mungkin, waktu belajar mungkin pakai kacamata, tapi waktu-waktu lain tidak menggunakan. Nah, itu seperti itu. Itu yang namanya salah satu cara menjaga kesehatan mata kita. Nah, kalian juga harus memaksakan diri untuk mengkonsumsi ini. Ya, ya Selin. Iya, mungkin ada kandungannya lah, ya kan. Cuman kan yang menonjol kandungan vitaminnya, vitamin A-nya, justru yang buah-buahan berwarna kuning. Ya. Oke, next lagi. Sekarang kita masuk pada kekurangan vitamin B. Ya, kekurangan vitamin B dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit beri-beri, kesemutan hingga anemia. Ya, beri-beri, kesemutan hingga anemia. Nah, bahan makanan yang mengandung vitamin B apa saja? Di sini ada daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, ya, hati, telur, daging, jeroan, kacang, sayuran, daun hijau. Ya, sayur-sayuran daun hijau. Ini yang mengandung vitamin B. Nah, anak-anak, vitamin B ini kecenderungannya lebih ke daya tahan tubuh. Ya, lebih ke daya tahan tubuh. Nanti ada yang namanya vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu adalah gabungan dari vitamin B1, B5, B6 sampai B12. Itu gabungan. Vitamin ini juga dibutuhkan untuk tubuh kita, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Saya hampir setiap hari mengkonsumsi vitamin B kompleks namanya. Jadi gabungan. Tapi saya tidak makan sayur-sayuran berbagai macam, enggak. Saya makan yang sudah dalam bentuk kapsul. Saya beli di apotek. Saya minta vitamin ini. Ya. Oke, next. Nah, sekarang adalah kekurangan vitamin C. Ya. Vitamin C adalah kekurangan vitamin C, penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C disebut Scott Booth atau sariawan. Ya, ada yang sering mengalami sariawan? Kegigit. Ya, kegigit biasanya juga bisa ya. Dengan gejala-gejala yang lazim antara lain pendarahan di bawah kulit sehingga tampak bercak hitam, kemerah-merahan, gusi bengkak, kemerahan dan mudah berdarah. Ya, itu ternyata salah satunya kekurangan vitamin C. Ya. Nah, sekarang coba sebutkan bahan makanan yang mengandung vitamin C. Coba sebutkan bahan makanan yang mengandung vitamin C. Saya mau bertanya sama Dion. Halo Dion. Ya, bisa. Ya, Dion coba sebutkan dong bahan makanan yang mengandung vitamin C apa kira-kira Dion? Jeruk. Apa dah? Jeruk. Jeruk. Oke, dari buah-buahan ya. Yang lain coba Atara Yiska. Jeruk udah ya, Mister? Jeruk sudah, Nak. Vitamin C itu buat kulit-kulit gitu, Mister? Vitamin C itu di sini dikatakan kalau vitamin C kita kenal juga untuk daya tahan tubuh ya, untuk serangan dari berbagai macam virus atau penyakit ya. Nah, kalau di sini dikatakan
disebabkan kekurangan vitamin C disebut dengan sariawan ya, dengan gejala-gejala yang lazim antara lain pendarahan di bawah kulit sehingga tampak bercak hitam, kemerahan, kemerah-merahan, gusi bengkak, kemerahan dan mudah berdarah ya. Nah, sekarang kita contoh bahan makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C apa coba? Atara Yiska. Apa nak? Jambu mungkin. Apa? Jambu. Buah Jambu. jambu. Benar nggak? Jambu. Oke. Oke, kita tampung dulu ya. Silakan Kaiden. Kaiden. Sir. Ya, coba sebutkan Kaiden bahan makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C, Kaiden. Jeruk. Jeruk sudah. Lime. Jeruk nipis. Ya, sama saja jeruk itu ya, Kaiden. Oke, ya, Mr. Andi langsung aja keluarin PPT saya. Ya, jadi bahan makanan yang mengandung vitamin C itu bisa kita dapati dari jeruk yang pertama, lemon, ya, yang kedua pepaya ya, leci. Ada tahu kan buah leci kan? Felin nggak tahu buah leci? Tahu, enak itu, enak banget. Ya, yang berikutnya ada kiwi, ya, jambu biji. Nah, kalau dari sayuran bisa kita dapatkan dari brokoli, bayam, ya, brokoli ataupun bayam. Kalau bisa kita itu setiap hari konsumsi vitamin C, ya, setiap hari tanpa ada alasan kita harus konsumsi vitamin C. Itu baik sekali untuk daya tahan tubuh. Vitamin C sama vitamin B untuk daya tahan tubuh ya. Bukan untuk yang tertentu, enggak, untuk daya tahan tubuh kita. Kalau bisa setiap hari. Itu bagus sekali. Ya, kita bisa dapatkan dari makanan yang kita konsumsi atau kita bisa mengkonsumsi kapsul khusus vitamin atau multivitamin itu. Kalau multivitamin, kalau kita beli di apotek, multivitamin itu biasanya mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin zinc ya atau kalsium, itu yang namanya multivitamin. Dari berbagai macam vitamin dijadikan satu. Ya. Tapi kalau kita dari bahan makanan ya silahkan di rumah, siap enggak orang tua kalian menyediakan itu. Ya kan? Contohnya setiap hari harus makan pisang untuk vitamin C kan? Harus konsumsi jeruk, sayurnya apa? Ya bayam, brokoli atau yang lainnya kita masih ada banyak lagi kok. Ya. Oke, next kita lanjut pada yang namanya kekurangan vitamin D. Vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan ragitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Ya, penyakit ini terdapat pada anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil. Ya. Jadi anak-anak masih kecil sampai usia 2 tahun itu harus mendapatkan yang namanya asupan gizi dan vaksinasi yang teratur. Ya, sampai usia 2 tahun vaksinasi mereka itu bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali, 2 atau 3 bulan sekali. Vaksin suntik vaksin ya. Jadi suntik vaksin itu selain untuk menjaga dari serangan penyakit ya, untuk daya tahan tubuh juga ya. Yang berikutnya vitamin D ini terkait dengan yang namanya pertumbuhan tulang. Oke, nah sekarang kita masuk dari bahan makanan yang mengandung vitamin D. Ada hati, telur, minyak ikan, bahan-bahan makanan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Ya, itu yang mengandung vitamin D. Kalau kalian remaja-remaja sekarang ini ya, vitamin D kalian itu biasanya bisa kalian konsumsi dari bahan makanan saja. Tidak ada khusus kapsul ya, vitamin D itu jarang. Kalau vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E masih banyak. Tapi kalau vitamin D ini cukup dari bahan makanan saja. Ya, atau susu itu sangat bagus
Ya, minggu lalu Mr. Andi udah sampaikan terkait tentang minum susu. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya vitamin E. Ya, kekurangan vitamin E akan menyebabkan mati rasa seperti kesemutan. Sensasi ini juga disebut sebagai neuropati perifer yang mana terjadi kerusakan di dalam serabut saraf serta bisa cegah saraf kirimkan sinyal secara benar. Jadi vitamin E ini selain untuk kulit, ya vitamin E ini cenderung juga terkenal untuk kulit. Ternyata dia juga berpengaruh terhadap yang namanya saraf. Ya, saraf, vitamin E. Vitamin E ini kalau cewek minggu lalu kami sering sampaikan ya, sebaiknya wanita itu rutin mengkonsumsi vitamin E karena itu untuk menjaga yang namanya kulit kita. Ya, apa entah kena apa sih istilahnya kalau kita sering beraktivitas di luar ruangan itu apa sih istilahnya ya? Saya lupa. Jadi kalau kita yang suka beraktivitas di bawah terik sinar matahari supaya kita tidak terkena kanker kulit. Kanker kulit itu ada loh. Ya, karena kita kekurangan vitamin E dan banyak kita melakukan aktivitas di bawah sinar matahari. Makanya ada yang namanya sunblock. Sunblock itu pun kan ada proteksinya berapa macam-macam ya, tergantung kita. Contohnya kayak orang yang suka surfing gitu kan, dia kan di bawah terik sinar matahari itu kalau enggak dibantu dengan apa namanya menjaga konsumsi vitamin E itu sangat berbahaya ya. Pigmen kulitnya nanti bisa berkurang sehingga terjadi yang namanya itu loh yang putih-putih, yang kulitnya putih itu loh. Mungkin kalian sebut albino, itu sebenarnya bukan albino. Ya, itu memang pigmennya, pigmen kulitnya dia yang berkurang. Putih di titik-titik bagian tertentu sampai muka. Dan itu sulit sembuhnya. Oke. Next berikutnya bahan makanan yang mengandung vitamin E ada minyak, biji gandum, biji bunga matahari. Biji bunga matahari apa? Kuaci. Kuaci enak ya. Siapa suka makan kuaci? Wah, sama kita. Mister Andi kalau beli kuaci yang harga 30.000 yang paling gede itu, wah itu 4 hari habis itu. Tapi habis itu apa? Bibirnya sariawan semua makan kuaci. Enak sekali itu ya. Berikutnya almond. Ya, almond ini bagus banget anak-anak. Makanya harganya mahal. Ya kan? Tahu kan susu almond untuk diet itu bagus sekali almond ini. Ya. Terus kalau ada buah sawo, ada tahu buah sawo? Nah, ayo pernah dengar tapi belum pernah tahu ya, belum pernah makan ya. Buah sawo ini sangat bagus untuk penderita demam berdarah atau tipes. Ini bagus banget untuk menaikkan yang namanya apa biasanya kalau orang kena DB itu yang turun apanya? Bukan apa sih? Trombosit. Ya kan trombositnya turun kan? Nah, buah sawo ini sangat bagus anak-anak untuk orang yang sedang menderita sakit demam berdarah atau tipes. Ya, jadi buah sawo. Buah sawo ini manis banget rasanya. Manis sekali. Ya. Ada bijinya kecil warna hitam. Bijinya kecil warna hitam, bentuk buahnya bulat kecil, warnanya coklat. Enak, nanti cari ya. Enak kok, enak banget rasanya enak. Buah sawo ini sangat bagus. Ya, daging angsa. Ada yang pernah makan angsa? Belum pernah. Kuir, kalau di Bali istilahnya kuir. Gus Rama tahu kuir? Tahu ya? Tahu ya nak ya, kayak bebek. Tapi ini kalau angsa ini lebih yang lehernya panjang. Ya. Ikan salmon dan alpukat. Ikan salmon mah udah biasa. Hampir seluruh orang tua pasti memberikan anak-anak pada saat kecil ikan salmon ya. Ikan salmon itu kan bagus omega 3-nya untuk kecerdasan otak. Ya, alpukat ini juga bagus. Oke, next lagi kita masuk pada vitamin K. Vitamin K biasanya akan membuat produksi zat yang bisa membekukan darah juga akan berkurang. Ya. Dapat dikenali dengan gejala berupa mudah memar, sering mimisan, serta tinja berwarna gelap dan disertai bercak darah.
Terkadang bercak darah juga ditemukan di bawah kuku. Jadi ini salah satu penyebab kekurangan vitamin K. Oke, jadi pembekuan darah. Anak-anak hati-hati dengan yang namanya pembekuan darah. Ya, pembekuan darah itu sama saja apa ya kalau dibilang ya, kita itu menderita. Kalau sudah kena penyakit darah membeku, itu harus kita makan atau minum obat pengencer darah. Karena apa? Kalau darah beku, darah itu tidak bisa memompa oksigen ke seluruh tubuh kita. Sehingga apa? Mengakibatkan tubuh kita lemah. Yang kedua, jantung kita lemah. Organ tubuh yang lainnya itu lemah. Ya, pembekuan darah itu bisa disebabkan dari makanan yang kita konsumsi. Ya. Mr. Andi punya pengalaman soalnya masalah darah beku. Jadi setiap orang yang punya sakit darah beku ini sama dengan orang punya sakit diabetes. Dia tidak boleh berhenti minum obat. Pembekuan darah ini ngeri, serem. Tapi biasanya ini diakibatkan dari penyakit komplikasi. Komplikasi itu contohnya dia punya sakit jantung, dia punya sakit paru-paru, dia punya sakit gula mungkin atau diabetes. Ya, terjadilah yang namanya pengentalan darah. Nah, pengentalan darah itu harus diminimalisir dengan yang namanya obat pengencer darah. Ya, kalau orang sudah darahnya kental, dia hampir setiap hari bisa sesak napas. Ya, sesak padahal dia tidak punya riwayat sesak. Karena apa? Darahnya tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh dengan maksimal. Oke? Ya. Bercak darah. Nah, di bagian bawah kuku. Mr. Andi ada contohnya, tapi sekarang udah sembuh, saya puji Tuhan. Ya, jadi kita itu di kuku kita di bagian dalamnya tiba-tiba ada warna hitam. Hitamnya tuh bergerak dia. Awalnya di dekat kulit, dia bergerak maju. Ya, Mr. Andi ada di bagian kaki, kuku kaki saya sebelah kanan. Ya, udah lama sih. Saya kaget, kenapa ya? Saya nggak pernah ada benturan. Biasanya kan ada darah di bagian tertentu itu karena ada benturan ya. Saya nggak ada benturan, tiba-tiba itu muncul. Terus saya baca searching di Google kan. Jadi itu salah satu tanda memang kondisi fisik saya sedang tidak baik. Biasanya ada sakit. Dan Mr. Andi ini memang sedang saya sedang terapi. Saya sedang terapi sakit ya. Tapi saya nggak perlu kasih tahu kalian ya. Jadi saya sedang terapi. Oh ya udah, saya maklum. Oh mungkin karena sakit saya yang ini mengakibatkan ada munculnya bercak darah di sana. Tapi lama kelamaan dia bergerak sendiri, Selin. Bergerak maju sampai di bagian kuku yang paling luar dan nanti dia hilang sendiri. Jadi bercaknya tuh tadinya berada di kulit, itu maju bergerak ke depan. Ya, mengikuti contohnya kukunya kan semakin panjang dia semakin maju. Ya, nanti hilang sendiri. Itu ya. Oke, next. Nah, bahan makanan yang mengandung vitamin K ada daun-daun hijau, ya sayur-sayuran ya berdaun hijau, daging, hati, kacang mete dan beet. Ada yang tahu buah beet? Beetroot? Beetroot tahu ya? Junior tahu beetroot? Ini umbi-umbian, macam umbi-umbian. Mungkin yang tidak biasa makan mengkonsumsi ini aneh. Rasanya kayak tanah. Betul ya? Ada yang pernah nggak mengkonsumsi beetroot? Tipis-tipis ya. Biasanya di jus ya. Bisa juga di jus. Ya, di salad dipotong tipis-tipis. Tapi nak, beet ini bagus sekali kandungannya. Dia punya kandungan antioksidan yang sangat baik. Maaf kalau warga negara asing atau bule sering banget makan ini. Ini mereka suka banget, apalagi pagi hari biasanya.
Karena ini untuk daya tahan tubuh. Tapi untuk kita, untuk kalian, untuk kita warga Indonesia ini kan beetroot ini kan booming ya. Booming setelah apa? Memang dia punya antioksidan yang sangat bagus. Antioksidan itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh. Ya, sekarang di Indonesia mulai dikembangkan ini buah bit. Di Bedugul itu banyak sekali ditanamin. Bulat-bulat warna hitam. Kalau kalian potong, hati-hati kalau kena baju warna putih, susah itu hilangnya. Iya betul ya Andrea. Kok Andrea siapa namanya? Oh, bener Andrea, maaf. Iya, kadang buah bit itu juga digunakan pewarna makanan. Contohnya kita mau buat makanan apa gitu ya, warna merahnya diambil dari buah bit itu bisa. Nanti cari ya, kalau belum pernah tahu cari dah. Cuman kalau kalian konsumsi jangan kaget, rasanya kayak tanah. Ya benar Junior ya, enggak seperti ketela atau singkong itu enggak. Kalau beetroot ini rasanya seperti tanah. Oke, kalau kacang mete tahu ya, enak dong kacang mete. Kacang mete, kacang almond ini enak. Kacang yang harganya lumayan mahal ini ya 2 kacang ini kalau di Indonesia ya. Oh di Indonesia. Oke, kalau daun-daunan warna hijau kalian tahu ya. Nah kalau sayur-sayuran, anak-anak sayur-sayuran yang berdaun warna putih itu sayur-sayuran yang mengandung gas yang sangat tinggi. Gas, tahu gas ya? Tahu nggak gas? Jadi gini, kalian tahu kol, kalian tahu seledri, ya? Itu mengandung gas. Untuk orang yang mengalami sakit lambung, ya, sakit emah itu tidak boleh makan makanan atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang mengandung gas tinggi, itu tidak boleh. Jadi harus dikurangi. Nah, salah satunya adalah kol ataupun apa namanya? Tadi satunya lagi apa sih? Mister Andi lupa. Ya pokoknya kol lah yang paling mudah. Mister Andi yang paling anti sekali sama kol. Karena saya pernah kejadian memang gasnya tinggi sekali. Perut itu langsung kembung. Ya, kalau makan makanan kayak minuman soda itu kan juga mengandung gas sangat tinggi. Itu kan juga nggak baik. Sambal juga kayak gitu. Pedas itu kan gasnya kan tinggi. Makanya kalau kita habis makan itu perut kita seperti kembung. Seperti penuh. Ya, seperti penuh atau begah istilahnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini jenis ini bermacam-macam akibatnya. Kamu bisa mengalami sariawan, gangguan pada sistem pencernaan, mudah lelah, muntah-muntah, bahkan depresi. Ya, B kompleks ini terkait tentang daya tahan tubuh anak-anak. Ya, untuk daya tahan tubuh. Selain vitamin C, kita juga butuh vitamin B kompleks. Makanya Mr. Adi tadi saya sampaikan, kalau kita beli di apotek, beli multivitamin, pasti kandungannya ada salah satunya adalah B kompleks. Di dalamnya B kompleks ada B12. Pasti. Ya. Kalau kita beli multivitamin, pasti ada yang pertama itu pasti yang nongol itu vitamin C. Pasti. Ya, yang nongol adalah vitamin C. Nah, makanan yang mengandung vitamin B kompleks adalah kerang. Kerang itu bagus, tapi hati-hati juga untuk ibu yang sedang mengandung ini tidak baik kerang. Ya, makanan kerang apa? Kerang makanannya apa? Tahu nggak? Kerang kalau di lautan makanannya apa? Sampah, ya, kotoran-kotoran yang ada di laut. Ya, makanya kerang itu tidak baik untuk ibu yang sedang mengandung. Mohon maaf ya. Survei sudah membuktikan bahwasannya kalau ibu mengandung sering mengkonsumsi kerang, nanti akibatnya pada anaknya bisa mengalami yang namanya anak berkebutuhan khusus. Iya, sering kali seperti itu. Jadi kerang itu tidak baik kalau untuk ibu mengandung. Tidak baik. Andai kata pun kita makan kerang, diperhatikan cara pengolahannya. Pengolahan kerang. Ya. Hati-hati, apalagi untuk anak-anak yang masa pertumbuhan 0 sampai 10 tahun itu.
baik, bagus, kerang. Tetapi cara pengolahannya benar-benar harus dibersihkan. Kalian kalau makan kerang posisi sudah ini ya, sudah tersaji pasti ya. Pernah nggak beli kerang yang masih tertutup? Iya, biasanya kan kotor ya Selin ya. Kadang harus disikat dulu. Macam-macam loh kerang di Indonesia itu kan, ya Junior ya. Saya suka kerang apa ya istilahnya ya. Kecil dia, kerangnya warnanya putih. Itu biasanya kita sistem pengolahannya tinggal direbus saja dia udah kebuka, diambil dagingnya di dalam. Ya, tapi hati-hati. Kadang kita makan kerang masih terasa apa yang dimakan sama kerang, kotor-kotorannya pasirnya gitu ya Selin ya. Pasir. Kayak gitu, makanya hati-hati. Oke. Terus bayam, kembang kol, ikan salmon, kacang almond, daging sapi dan yogurt. Itu ternyata mengandung vitamin B. Ya. Nah, sekarang kita masuk usaha kegiatan perbaikan gizi keluarga. Ini yang dilakukan oleh pemerintah anak-anak. Usaha-usaha kegiatan perbaikan gizi keluarga. Ya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya penimbangan anak-anak balita sebulan sekali. Ini yang disebut dengan posyandu. Ada yang ikut posyandu enggak? Masih ingat enggak waktu kecil ikut posyandu? Enggak ya? Kalau sekarang orang tua kita zaman sekarang tidak pernah ikut posyandu. Kalau dulu Mr. Andi waktu kecil saya dibawa ke Banjar sama orang tua. Kalau di Bali namanya Banjar, tiap 1 bulan sekali. Ada yang namanya KMS, Kartu Menuju Sehat. Gambarnya ibu dan anak dan ada gambar sayur-sayuran. Setiap hari si bayi ini, si anak ini ditimbang. Diukur lingkar kepalanya, diukur panjangnya atau tinggi badannya, diukur. Ya. Itu yang disebut dengan posyandu. Kalau sekarang di desa-desa, di kampung-kampung masih ada posyandu. Di sana ibu-ibu dikasih pengetahuan tentang penyuluhan gizi kepada anak. Diberikan pengetahuan. Ya, yang berikutnya pemberian makanan tambahan. Contohnya kacang hijau. Kalau zaman dulu habis ditimbang, anaknya disuruh makan kacang hijau. Kacang hijau. Bubur kacang hijau itu loh. Dibuat sendiri. Tapi nggak pakai santan biasanya. Kalau pakai santan kan kualitasnya menurun. Kualitas kacang hijaunya. Ya, santan itu kan tidak baik untuk tubuh kita. Ya. Jadi penyuluhan gizi. Penyuluhannya dalam bentuk apa? Entah itu dalam bentuk seminar, entah itu dalam bentuk himbauan, ya. Oke, kalau ini di kampung-kampung di sekarang di Indonesia bagian timur ini masih banyak penyuluhan gizi. Karena di sana masih banyak terjadi yang namanya stunting atau gizi buruk. Kalian tahu Mr. Jimmy? Guru kita? Itu guru hebat sekali. Beliau itu punya anak asuh. Beliau itu punya anak angkat di daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia membiayai anak sekolah, anak Indonesia dibiayai sama dia. Dia luar biasa sekali. Dia bangun rumah di NTT, dia belikan motor dari Bali dikirim ke NTT. Anaknya masih kecil-kecil, dia kasih uang untuk sekolah, untuk makan, sampai sekarang. Makanya dia pingin sekali kembali ke Indonesia. Mr. Jimmy, coba tanya kalau nggak percaya. Mr. Jimmy sampai sekarang dia pingin sekali kembali ke Indonesia. Setiap tahun pasti dia ke NTT, ke Nusa Tenggara Timur. Saya lupa daerah Sumba atau daerah mana. Dia bangun rumah. Anak-anak yang diambil sama Mr. Jimmy itu adalah anak-anak yang sudah tidak ada orang tuanya. Dirawat Mr. Jimmy buat yayasan, ada yayasannya. Dirawat, dikasih uang sampai sekarang. Tanya Mr. Jimmy. Sampai sekarang dia ada di Amerika, dia tetap kirim uang ke Indonesia. Dia punya sepeda motor di Bali kan. Kadang pernah loh kejadian Mr. Jimmy tiba-tiba, Mister di mana sepeda motornya Mister? Sepeda motornya saya kirim ke Sumba Mister, saya naik Gojek saja. Sampai seperti itu.
Saking baiknya. Ya, orang Amerika baik sekali sama orang Indonesia. Peduli dia. Ya, peduli sekali. Kalian mungkin nggak tahu ya, di gereja itu ada yang namanya PPA. Pernah dengar ya, Andrea? PPA. Iya, ada PPA ya. PPA itu juga salah satu dari luar negeri mensupport Indonesia, khususnya anak-anak. Ya, satu, anak-anak tersebut diberikan fasilitas atau wadah. Ya, yang kedua untuk anak-anak yang orang tuanya kurang mampu diberikan support atau santunan khusus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gizi buruk. Ya, itulah salah satu penyebabnya. Pemberian makanan tambahan dan pemberian paket pertolongan gizi. Ya, pertolongan gizi. Minggu lalu Mr. Randi udah sampaikan ibu hamil zaman sekarang itu mulai dari usia 0 kandungannya sampai dia melahirkan sampai usia 9 bulan, ibu hamil itu tidak berhenti minum yang namanya multivitamin dari dokter. Ya. Kalau zaman dulu papa mama kalian opa oma kalian mengandung, boleh ditanya deh. Opa oma kalian mengandung, papa mama kalian nggak pernah minum vitamin macam-macam, nggak pernah. Ya. Sekarang orang tua zaman sekarang, makanya kalau Mr. Andi kan punya 2 anak nih, cowok-cowok. Anaknya Mr. Andi yang pertama itu sekarang kelas 1 SD. Ya, kalau Mr. Andi nganter ke dokter, ya, nganter ke dokter sekarang ini zaman sekarang untuk periksa ke dokter kandungan itu membutuhkan uang sekitar 600